bahan evaluasi kita untuk bulan ini, dan saya akan mengadakan supervisi untuk perawat ruangan Bapak. Bagaimana kira-kira yang menurut Bapak? Apakah bisa? Insya Allah, Bu, nanti saya akan mengabarkan pada perawat di ruangan. Baik, ini untuk formulir penilaian supervisor bisa dibawa, dan untuk supervisi kepala ruangannya akan diadakan lusa ya Pak? Baik Bu, saya pamit dulu. Ya, baik. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Teman-teman, saya akan menginformasikan bahwa besok akan dilakukan supervisi pada si keperawatan. Materi yang akan dituliskan nanti seperti hand hygiene, 6 standar keselamatan pasien serta 7 binatang. Nanti akan dilakukan pengujian secara acak. Maka dari itu saya harap untuk seluruh perawat dapat mempelajari materi-materi tersebut. Iya Pak. Pak, maaf, untuk besok kira-kira jam berapa ya? Untuk besok insya Allah jam 10 pagi. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah Pak. Makasih ya Pak. Selamat pagi rekan-rekan sejawat. Pagi ini saya akan menjadi supervisor bersama kepala ruangan Anda sekalian seperti yang sudah disepakati kemarin. Bagaimana, langsung saja kita mulai? Apakah semua sudah pada siap? Siap, Bu. Baik, untuk ketua tim 1 silakan mengambil kartu undiannya terlebih dahulu. Hand hygiene, Bu. Baik, boleh disebutkan ketua tim untuk 5 momen cuci tangan? Baiklah, di sini saya akan menyebutkan 5 momen cuci tangan dengan benar, yaitu yang pertama sebelum kontak dengan pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan dengan pasien, dan yang ketiga adalah setelah melakukan tindakan dengan pasien, yang keempat setelah terkena cairan pasien, dan yang kelima setelah kontak dengan lingkungan pasien. Baik, untuk sekarang anggotanya Bu Ika bisa peragakan cara cuci tangan yang benar. Baik Ibu, saya akan memperagakan dengan langkah cara cuci tangan menggunakan aseptik. Yang pertama, gosok punggung tangan kanan dan kiri, kemudian sela-sela jari tangan, kemudian gerakan mengunci, pegang melingkar di ibu jari, kemudian bagian ujung jari kanan dan kiri. Sudah, terima kasih Ibu. Ya, sekarang giliran Mbak Lutfi. Cara cuci tangan itu dengan apa saja sih Mbak? Baik Ibu, cara mencuci tangan yaitu ada dengan 2 cara, yaitu dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dilakukan dengan waktu 40-60 detik. Dan yang kedua itu dengan menggunakan hand scrub atau hand sanitizer yang dilakukan dalam waktu 20-30 detik. Baik, sekarang untuk ketua tim 2 boleh ambil kartu UG-nya. Nggak bisa. Baik Bu, untuk tim 2, 6 standar keselamatan pasien Bu. Boleh disebutkan ketua. Ya Bu, untuk yang pertama ada kepatuhan identifikasi pasien. Tujuannya agar tidak salah dalam melakukan tindakan kepada pasien, karena antara pasien satu dengan pasien yang lainnya berbeda tindakannya. Kemudian yang kedua ada peningkatan komunikasi efektif Bu. Ini dilakukan interprofesional, misalnya dengan konsultasi antar perawat dan dokter, dan konsultasi jika terdapat nilai-nilai laboratorium yang kritis. Selanjutnya Mbak Nia, 2 selanjutnya itu apa aja? Selanjutnya ada kewaspadaan terhadap obat high like, yaitu biasanya yang baik, yang look alike, sound alike ya Bu, obat-obat anestesi. Dan yang keempat itu kepastian tempat lokasi, tempat prosedur, dan tempat pasien operasi Bu. Jadi sebelum pasien tersebut operasi, wajib divisit oleh dokter operator maupun dokter anestesi untuk dilakukan penandaan daerah operasi, terutama yang memiliki daerah dextra dan sinistra ya Bu. Dan untuk 2 terakhir, Mbak Karen, itu apa aja?
Baik Bu, untuk yang kelima itu ada pengurangan risiko infeksi akibat pelayanan kesehatan. Hal itu bisa dicegah dengan melakukan hand hygiene atau pensterilan alat, kemudian penggunaan spit yang disposable. Kemudian yang keenam itu ada pengurangan risiko jatuh. Hal itu dilakukan dengan memasang handle bed pasien, kemudian memasang stiker risiko jatuh di atas bed pasien dan di gelang pasien. Berarti untuk tim 3 langsung saja ya tentang 7 benar obat. Ketua timnya Mbak Ambar, boleh sebutkan 3 benar yang pertama? Yang pertama, dengan cara benar pasien, yaitu diidentifikasi dengan nama, kemudian tanggal lahir, dan nomor RR-nya. Yang kedua ada benar obat, karena obat itu ada yang terlihat sama atau terlihat sama. Contohnya, ceftriaxone dan ceftiroxime. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada benar dosis, karena pada anak-anak sendiri biasanya beragam bentuk dosisnya. Dilanjutkan duanya oleh Pak Hendra. Jadi Ibu, selanjutnya ada benar rute Ibu, apakah obat itu diberikan per oral atau disuntikan Ibu? Disuntikan itu biasa melalui intravena atau intramuskular atau intraperkutan itu sendiri Ibu. Kemudian benar waktu, tentunya benar waktu sesuai instruksi dokter Ibu atau sesuai dengan jam pemberian obat itu sendiri. Biasanya per 12 jam, per 8 jam, kemudian per 6 jam, per 4 jam, begitu Ibu. Dan 2 terakhir dilanjutkan oleh Mbak Lutfi Bintang. Untuk yang ke-6 Bu, itu ada benar dokumentasi. Setiap obat yang diberikan harus didokumentasikan. Perawat yang memberi serta pasien maupun keluarga yang menyaksikan pemberian obat harus menandatangani sebagai bukti yang sah. Yang terakhir itu ada benar edukasi tentang obat, agar pasien tahu obat apa yang masuk ke dalam tubuhnya dan selanjutnya tidak menjadi fitnah Bu. Baik, saya rasa sudah cukup pemahaman teman-teman sekalian. Bagaimana Bapak Ruangan, apakah ada evaluasi? Baik Bu, saya akan memberikan sedikit evaluasi. Dari segi pemahaman sudah cukup, namun yang harus ditingkatkan adalah pengaplikasiannya kepada pasien. Karena percuma saja kita paham betul teorinya jika tidak diterapkan. Seperti identifikasi pasien, ada mungkin yang sudah dirawat lama kita akan kenal, tapi prosedur identifikasi tetap harus dilakukan. Selalu double check setiap akan melakukan tindakan agar meminimalisir human error. Ditingkatkan lagi untuk hand hygiene untuk satu pasien ke pasien lain. Diusahakan untuk cuci tangan karena sudah disediakan handal di troli tindakan maupun di bed pasien. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Baik, bagaimana yang lain? Ada apa tambahan? Cukup Bu. Baik, kalau sudah cukup, hari ini saya akhiri. Terima kasih atas waktunya, kalian luar biasa. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin pamit dulu ya. Selamat pagi semuanya.